Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramdhani dengan NIM 12370101068. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan sholat. Nah, setelah kemarin saya menjelaskan mengenai wudhu dan mandi wajib, itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Lantas kemudian apa kaitannya dengan sholat? Nah, dalam syarat sah sholat itu terdapat bersih ataupun suci dari najis dan hadas. Jadi hal yang paling utama untuk kita lakukan yaitu adalah membersihkan hadas. Ketika wudhu kita ataupun mandi wajib kita tidak benar, maka itu akan berpengaruh kepada pelaksanaan sholat kita gitu. Karena bersih daripada hadas dan najis itu adalah salah satu syarat. Ketika kita tinjau definisi syarat adalah sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus dilakukan dalam hal tersebut. Makanya ketika tidak ada salah satu ataupun hal yang menjadi syarat sholat, maka sholatnya tidak bisa dikatakan sah. Kemudian secara definisi sholat adalah serangkaian perbuatan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nah, kita awali dengan takbiratul ihram, tentunya dengan dibarengi niat. Tapi niat ini menjadi salah satu rukun, jadi harus ditempatkan dengan sebaiknya. Biasanya saya melaksanakan niat itu 2 kali. Yang pertama secara lisan sebelum pelaksanaan sholat, kemudian secara hati. Karena kalau kita lihat daripada definisi niat, yaitu qasdusain mutalon dipilihi, ngeretegkeun dina hati pariprak dipikawe. Jadi ketika saya melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati saya itu mengucapkan niat gitu. Walaupun mungkin agak susah, tapi ketika terus berlatih itu akan menjadi kebiasaan. Nah, setelah takbir, kemudian kita seperti biasa membacakan doa iftitah, kemudian menjalankan surat Al-Fatihah, surat pendek, dilanjutkan dengan ruku. Setelah ruku membaca doa ruku ataupun bacaan ruku subhanarabbiyal azim wa bihamdih, kemudian i'tidal samiallahu liman hamidah, kemudian sujud yang pertama, kemudian bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Ketika seberesnya misalkan subuh 2 rakaat, setelah 2 rakaat langsung melaksanakan at-tahiyat ataupun tasahud. Tapi ketika rakaat-rakaatnya 3, entah duhur, asar, maghrib, isya, itu ada tasahud awal. Jadi setelah 2 kali kita sholat ataupun 2 kali kita sujud, sebelum kita berdiri untuk melanjutkan sholat itu ada tasahud awal. Setelah tasahud awal, kemudian dilanjut untuk berdiri. Setelah berdiri melanjutkan seperti halnya biasa sampai tasahud akhir. Itu untuk pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir. Kemudian dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, itu serangkaian sholat. Dan mungkin untuk bacaan-bacaan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat, mengenai rukun sholat, sunat-sunat sholat, itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Saya kira gitu tuh untuk pelaksanaan sholat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.